Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Dan untuk cerita kali ini gue akan menceritakan satu kisah inspiratif dari seorang pembelot asal Korea Utara bernama Park Ji Hyun. Park Ji Hyun melakukan percobaan melarikan diri dari negaranya sebanyak 2 kali, Beb. Dimana selama masa-masa tersebut, Ji Hyun sempat menjadi korban dari perdagangan manusia dan juga dijebloskan dalam kamp kerja paksa di negaranya sendiri. Terlahir di kota Chongjin atau disebut juga sebagai kota besi karena dulunya kota tersebut adalah kota industri, Beb. Namun walaupun sebagai kota industri, wilayah ini sangatlah indah karena di satu sisi merupakan pegunungan dan satu sisi lainnya merupakan daerah pantai. Jadi masa-masa kecilnya Ji Hyun ini, Beb, sudah terpuaskan dengan bermain-main di area pegunungan dan juga daerah pantai. Dimana semasa kecilnya seperti anak-anak kecil lainnya, Ji Hyun senang bermain-main bersama anak-anak lainnya. Dan favorit permainan dari Ji Hyun sendiri adalah perang-perangan, Beb. Dia senang sekali berandai-andai atau berpura-pura menjadi seorang prajurit dan tentara yang melawan musuh geopolitis abadi dari Korea Utara, yaitu Korea Selatan dan Amerika Serikat. Dalam permainannya, Ji Hyun selalu berucap kepada teman-temannya bahwa Amerika itu akan selalu kalah melawan Korea Utara. Ji Hyun sendiri tidak tahu kapan pastinya dia mengalami cuci otak. Namun sebagian besar dari warga Korea Utara menyadari kalau mereka sejak kecil sudah dicuci otaknya, Beb. Mereka selalu benci Amerika Serikat dan selalu berpikir kalau Korea Selatan adalah negara yang miskin, di mana penduduknya semua hanya menggunakan pakaian yang lusuh, yang kumuh, yang jelek. Padahal ya, Beb, ya, kalau mereka tahu, opa-opa itu kan keren-keren sekali. Cicok meong. Setelah lulus dari sekolah, Ji Hyun kemudian menjadi seorang guru SMA, Beb. Memang sejak kecil sampai dengan lulus sekolah ini, Ji Hyun dibesarkan dalam keluarga yang perekonomiannya relatif stabil. Karena ibu dari Ji Hyun adalah seorang pembisnis, kemudian ayahnya merupakan anggota dari Partai Buruh di Korea Utara. Kemudian di tahun 1990, bisnis dari ibunya Ji Hyun hancur, Beb. Sehingga ini berpengaruh dalam perekonomian keluarganya. Kemudian di tahun 1991, Korea mengalami atau dilanda kelaparan, Beb. Karena negara yang biasanya menyokong perekonomian dari Korea Utara, yaitu Uni Soviet, mengalami keterpurukan dalam ekonominya. Hancur perekonomian mereka, Beb. Jadi yang biasanya mereka menyokong perekonomian si Korea Utara ini sudah tidak lagi. Alhasil Korea Utara sendiri mencabut pemberian bahan pangan terhadap warganya dikarenakan tadi keterpurukan ekonomi, Beb. Ji Hyun menyaksikan banyak sekali atau ribuan warga dari Korea Utara mati karena kelaparan, termasuk anggota keluarganya sendiri, yaitu pamannya. Paman dari Ji Hyun mati di hadapan Ji Hyun sendiri karena kekurangan gizi, Beb. Setelah pamannya meninggal, ayah dari Ji Hyun mulai sakit-sakitan. Dikarenakan ayahnya sering kali mengurangi jatah makannya agar anak-anaknya tercukupi untuk makannya, Beb. Jadi dia merelakan dirinya untuk kelaparan, tetapi anaknya tetap bisa makan dan tidak sengsara seperti anak-anak Korea lainnya. Dikarenakan kelaparan yang terus melanda, sakit dari ayahnya Ji Hyun ini lambat laun menjadi semakin parah. Akibatnya sudah tidak bisa lagi berbicara secara verbal, jadi komunikasi yang dilakukan ayahnya terhadap orang lain menggunakan tulisan, Beb. Fisiknya pun kian hari menjadi semakin lemah dan menjadi kesulitan untuk bergerak. Di sini Ji Hyun mulai berpikir mengenai kondisi dari negaranya. Sebetulnya apa yang terjadi di Korea Utara ini hingga menyebabkan kesengsaraan dan kelaparan yang terjadi pada warganya. Tapi Ji Hyun masih bungkam, dia belum bisa melakukan aksi apapun karena ada kekhawatiran dan ketakutan tersendiri mengenai aparat negara yang saat itu memang dikenal sangat buas dan bengis, Beb. Salah satunya adalah saudara laki-lakinya sendiri yang tergabung dan sekaligus sangat loyal terhadap rezim Korea Utara. Hal ini berubah setelah adik laki-laki Ji Hyun menjadi korban dari kebengisan para aparat ini, Beb. Dikarenakan hal yang sepele. Adiknya ini hampir tewas karena kekerasan yang dilakukan oleh mereka. Menyadari adanya ketidakadilan yang terjadi pada keluarganya, Ji Hyun akhirnya memutuskan untuk melarikan diri bersama adiknya, Beb.
Pada Februari 1998, Ji-Hyun dan adiknya berhasil melarikan diri ke Cina setelah melewati sungai beku dan pegunungan. Dia dibantu oleh seseorang yang saat itu menjanjikan bahwa mereka akan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik di negara yang baru. Setibanya di Cina, di sini Ji-Hyun baru menyadari bahwa dirinya ini sudah tertipu, Beb. Bukan kehidupan yang jauh lebih baik yang dia terima bersama adiknya, melainkan dia menjadi korban dari perdagangan manusia. Dia terpisah oleh adiknya saat itu, Beb. Ji-Hyun sendiri dijual oleh orang yang menipunya kepada petani yang ada di Cina sebanyak 5.000 yuan. Sementara keberadaan dan nasib adiknya sendiri sampai dengan saat ini, Ji-Hyun tidak mengetahui, Beb, apakah masih hidup ataukah sudah mati. Secara otomatis, Ji-Hyun yang sudah dibeli oleh petani Cina tersebut dijadikan budak, Beb. Dengan dalih si pembelinya ini sudah mengeluarkan banyak uang untuk membeli Ji-Hyun, jadi Ji-Hyun harus bekerja keras untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan. Selain dijadikan budak, Ji-Hyun juga dinikahi oleh petani tersebut, Beb, tapi tidak diperlakukan sebagaimana istri semestinya. Dia tetap dipaksa untuk terus-menerus bekerja keras di ladang untuk bisa menghasilkan uang yang akan diberikan kepada petani itu. Pada suatu hari Ji-Hyun hamil, Beb. Namun dia menyembunyikan kehamilannya ini karena takut. Dia khawatir suaminya akan menyuruh Ji-Hyun untuk menggugurkan kandungannya. Untuk menyembunyikan kehamilannya ini, Ji-Hyun tetap bekerja di ladang sambil menggunakan pakaian atau celana panjang seperti baggy yang bisa menyembunyikan perutnya yang semakin membesar. Ji-Hyun berhasil menyembunyikan kehamilannya ini sampai usia melahirkan, Beb. Untungnya masih ada orang baik yang menolong Ji-Hyun untuk melahirkan bayinya. Dia dibantu oleh seorang bidan setempat, Beb. Namun suaminya mengetahui pada akhirnya, Beb, kalau Ji-Hyun ini melahirkan seorang bayi laki-laki. Serta merta si suaminya ini ingin merampas anaknya untuk dijual. Kenapa? Karena suaminya ini ternyata penjudi juga, Beb, dan dia banyak hutang judi di mana-mana. Dengan dia menjual anaknya, maka uangnya akan bisa membantu dia melunasi sebagian hutang-hutang dari judinya itu. Pertama kali dalam hidupnya, Ji-Hyun mulai melakukan perlawanan terhadap orang lain, Beb. Dia berusaha keras untuk mempertahankan anaknya agar tidak diambil oleh suaminya ini. Bahkan dia sampai sempat menghunuskan pisau kepada suaminya sambil mengancam. Kalau misalnya suaminya tetap nekat mengambil anaknya, maka dia tidak sungkan-sungkan untuk membunuh suaminya itu, Beb. Akhirnya daripada mati konyol, suaminya mengalah saat itu untuk tidak mengambil anaknya Ji-Hyun. Ji-Hyun merasa bahagia sekali saat itu, Beb, karena dia merasakan memiliki anggota keluarga yang baru. Dia berharap atau memiliki harapan yang sangat besar kalau nanti di kemudian hari anaknya ini bisa mewujudkan cita-citanya yang belum terwujudkan. Tapi memang keberuntungan sendiri belum berpihak kepada Ji-Hyun saat itu, Beb. Tetangga dari suami Ji-Hyun yang mengetahui keberadaan Ji-Hyun sebagai pembelot dari Korea Utara melaporkan kepada kepolisian setempat. Sehingga di malam itu di tahun 2004, Ji-Hyun dijemput paksa oleh kepolisian Cina dan kemudian dideportasi kembali ke negara Korea Utara. Saat dijemput paksa ini, Ji-Hyun bahkan tidak sempat mengucapkan selamat tinggal atau bahkan memeluk anaknya sendiri, Beb. Jadi kejadian itu yang sangat membuat hatinya Ji-Hyun ini sangat sedih dan sekaligus hancur di waktu yang sama, Beb. Setibanya di Korea Utara, Ji-Hyun ini sempat dijebloskan ke dalam sel tahanan. Sel tahanannya ini dikabarkan sangat jorok, Beb, karena tidak disediakan adanya lampu, kemudian adanya jendela, dan arus listrik. Bahkan di toiletnya sendiri, itu hanya disediakan satu ember untuk pembuangan. Satu sel ini terdiri dari 10 napi, Beb. Jadi mereka ini harus berbagi. Kalau misalnya mau buang air kecil, buang air besar, itu di satu ember yang sama. Kondisi mengerikan ini ditambah lagi dengan banyaknya napi yang terkena serangan kutu. Kemudian juga untuk napi-napi wanita ini yang sedang datang bulan, mereka tidak disediakan jatah pembalut, Beb. Jadi hanya menggunakan sobekan kain yang tidak boleh dicuci. Oh no! Parah banget ya. Menurut Ji-Hyun, hal yang bisa membuat mereka-mereka itu bertahan adalah dengan memiliki kondisi mental yang sangat positif. Itu hal yang terpenting, Beb. Karena kalau misalnya kalian memikirkan hal-hal yang negatif, contoh misalnya makanan, karena kan di sana mereka hanya diberikan jatah 1 kali dalam 1 hari. Kelaparan dong pastinya. Kalau perut lapar, pasti kan mikirinnya cuma makanan ya, Beb. Nah kalau misalnya lu cuma mikirin makanan, udah kelar hidup lo, udah bakalan cepet mati udah di sana.
Akhirnya Ji-hyun kesehariannya itu terus memikirkan bagaimana caranya bisa bertemu kembali dengan anaknya. Jadi terus mikirin caranya, terus mikirin anaknya gitu Beb. Itu jadi semacam ada pendorong gitu, penguat buat dirinya bisa bertahan. Sampai akhirnya Ji-hyun ini dimasukkan ke dalam camp kerja paksa. Di sana dia dipaksa untuk mulai bekerja sejak jam 4:30 pagi hingga larut malam, Beb. Kerja paksanya ini nggak dikasih alat bantu, Beb. Jadi hanya menggunakan tangan sama kaki aja. Mereka itu narik bertonton, bukan berkilo-kilo ya, bertonton hasil ladang hanya dengan menggunakan tangan. Lah idealnya harusnya kan pakai alat berat gitu ya Beb ya, traktor lah atau apa. Ini tangan loh, gila loh, dikata Hercules bisa narik beban segitu beratnya. Terus juga mereka tidak diberikan alas kaki Beb, karena menurut aparat yang berjaga di sana, kalau mereka diberikan alas kaki itu akan memudahkan mereka untuk bisa kabur. Jadi kalau misalnya pas kerja kakinya mereka kena beling, kena paku atau kena sesuatu yang bisa melukai kaki mereka, ya udah dibiarin aja, berdarah-berdarah, bernanah-bernanah, bengkak-bengkak, infeksi-infeksi, udah. Emang tega. Terus lagi belum rasa lapar yang melanda mereka ya Beb ya, jatah makan minim, terus harus kerja keras panjang hari. Akhirnya mereka apa untuk bisa bertahan hidup? Mereka makan kentang-kentang yang jatuhan itu Beb di tanah yang gak ke bawah pada saat mereka angkut dengan kondisi mentah, kotor, boro-boro sempat direbus atau dibikin mashed potatoes. Ya kali. Dan selama di sana juga Beb, mereka dipaksa untuk terus menyanyikan lagu-lagu patriotik serta menghafal prinsip-prinsip dari partai buruh negara tersebut. Kerja paksa, kelaparan, suruh nyanyi-nyanyi. Hingga suatu pagi, si Ji-hyun ini merasakan sakit yang amat di area kakinya Beb. Dia akhirnya laporkan ke para medis setempat untuk minta diperiksa. Bukannya pemeriksaan yang diterima, malah dia dituduh akal-akalan atau bohong-bohongan aja gitu, supaya dia bisa cepat kabur dari camp itu. Jadi dibiarin aja si Ji-hyun itu ngerasa kesakitan. Dan bener kan, beberapa hari kemudian kakinya ini semakin parah Beb. Semakin bengkak, terus bernanah. Akhirnya baru dilakukan pemeriksaan. Pas diperiksa, ternyata kakinya Ji-hyun itu infeksinya udah parah banget. Dan mereka pikir Ji-hyun udah gak bakalan bisa selamat. Ngelihat kondisinya yang semakin parah dan berpikir Ji-hyun gak bakalan selamat, akhirnya dibebaskan nih si Ji-hyun kepada kehidupan normal di Korea Utara. Dibebasin tanpa dibekelin uang, dibekelin apapun itulah ya kan, tanpa tujuan, gak punya rumah. Kondisi fisiknya memprihatinkan kayak begitu. Emang udah kayak binatang. Kayak ngelepas kucing kampung yang kena kusta. Tega, super tega, raja tega udah emang. Keinginan kuat untuk bisa bertemu anaknya lah yang bisa menguatkan Ji-hyun untuk bisa bertahan Beb. Dia kemudian berpikir lagi untuk bisa kembali ke Cina dan berusaha menemukan anaknya. Di situ dia bertemu seseorang yang menawarkan bantuan untuk bisa bertemu anaknya. Karena dia merasa iba, kasihan gitu dengar ceritanya si Ji-hyun ini. Jadi dia rela nih ngebantuin Ji-hyun gimana caranya supaya bisa ke Cina dan ketemu sama anaknya. Sempat kepikiran Ji-hyun ini Beb, gimana kalau misalnya nanti dia jadi korban perdagangan manusia lagi kayak kemarin tuh. Cuman karena memang dia udah gak peduli ya, ngelihat kondisinya juga udah memprihatinkan kayak begitu, dia pasrah aja, terima aja apapun itu. Yang penting dia bisa ketemu anaknya. Di perjalanan dia ketemu sama supir taksi yang menawarkan jasa untuk mengantarkan mereka ke perbatasan Cina. Tapi Ji-hyun udah tahu Beb bahwa supir taksinya ini bukan supir taksi beneran, tapi mereka ini lagi menyamar, mata-mata sebenarnya mereka itu. Karena memang udah tersiar kabar banyak supir taksi yang merupakan mata-mata ini mereka menyamar Beb. Mereka akan membawa pembelot-pembelot dari Korea Utara kembali ke negaranya untuk ditukar dengan uang. Nah karena udah tahu berita itu, akhirnya Ji-hyun ini berusaha meyakinkan si supir taksi bahwa dirinya adalah warga negara asli Cina, bukan warga negara Korea Utara. Dan akhirnya percaya dan mau membawa Ji-hyun beserta orang yang mau nolonginnya tadi ke perbatasan Cina, Beb. Singkat cerita, akhirnya Ji-hyun tuh bertemu kembali sama anaknya, Beb. Alhamdulillah. Setelah bertemu dengan anaknya, Beb, Ji-hyun ini berpikir bahwa dia nggak bisa selama-lamanya ada di Cina.
Tapi dia juga nggak mungkin kembali ke Korea Utara. Kalau dia balik ke negaranya pun dia nggak akan bisa bertahan hidup. Terus dia dengar lagi ada satu informasi bahwa terdapat satu partai yang isinya adalah pembelot-pembelot dari Korea Utara yang memiliki misi untuk bisa melarikan diri ke Mongolia dari Cina, Beb. Nah, akhirnya dia bergabung sama partai ini. Hingga suatu malam, mereka-mereka ini akhirnya berhasil memanjat 3 pagar pembatas wilayah, Beb. Semuanya berhasil, kecuali Jihyun sama anaknya. Mereka tertinggal, soalnya anaknya ini takut gitu loh. Jadi Jihyunnya juga kan nggak mungkin gitu dia manjat sendiri ninggalin anaknya. Lah orang selama ini dia berusaha ketemu anaknya, masa udah ketemu ditinggalin ya kan? Di kondisi yang lagi ketakutan sambil meluk anaknya, tiba-tiba si Jihyun ini ngelihat ada mobil polisi Cina, Beb, mendekat gitu kan ke arah mereka. Waduh, tambah panik, tambah ketakutan ya kan? Ini gimana? Aduh, udahlah. Pasrah deh, pasti udah bakalan ketangkep lagi, terus bakalan dideportasi lagi balik ke Korea Utara. Ya udahlah, mau gimana lagi, emang udah nasibnya begini gitu. Di tengah ketakutannya, di tengah kepasrahannya, ada satu hal keajaiban terjadi, Beb. Ada seorang pria yang lari datang menghampiri Jihyun, kemudian menarik tangannya serta menggendong putranya, Beb. Jadi si pria ini membantu Jihyun sama anaknya untuk melewati pembatas wilayah dengan memotong kawat dari pagar pembatas tersebut, Beb. Singkat cerita, berhasillah mereka bertiga sampai di Mongolia tanpa terdeteksi otoritas dari pemerintahan Cina. Ceritanya itu kenapa dia tiba-tiba nolong, dia itu kan salah satu pembelot ternyata si pria ini, Beb. Dia ngeliat nih si Jihyun sama anaknya ketinggalan di belakang. Terus dia iba, kesian. Akhirnya dia balik lagi nolongin si Jihyun. Bukan berdasarkan balas budi atau apapun, si Jihyun ini akhirnya merasakan jatuh cinta sama si pria ini, Beb. Dan menurut Jihyun, ini adalah pertama kalinya dia merasakan jatuh cinta. Dan akhirnya mereka menikah kan ya, Beb ya. Menikah kemudian sempat tinggal beberapa tahun di Mongolia. Tapi kemudian mereka punya pikiran atau punya keinginan untuk hijrah ke Inggris, Beb. Mereka dengar kalau mereka bisa ke Inggris, itu nanti kehidupannya akan jauh lebih baik. Akhirnya di tahun 2008 mereka tiba di Inggris dan tinggal di Manchester City. Selama di Inggris ini, Beb, Jihyun kemudian menjadi aktivis HAM dan bergabung atau bekerja sama dengan satu organisasi bernama Connect yang memiliki misi untuk membantu para pengungsi Korea Utara yang memiliki keinginan untuk bisa tinggal di Inggris. Sebagai salah satu dari sedikit para pembelot atau pengungsi Korea yang berhasil keluar dari negaranya, Jihyun ini memiliki kewajiban atau mengemban kewajiban untuk terus menyuarakan atau menceritakan pengalamannya ini kepada dunia luar, Beb. Supaya dunia luar ini paham betul atau bisa melihat kondisi yang sebenar-benarnya yang terjadi di Korea Utara, tempat di mana Jihyun dilahirkan dalam pemerintahan yang bersifat diktator dan dalam perbudakan. Walaupun di saat Jihyun itu bercerita, dia seolah-olah dibawa kembali ke masa-masa pahit kehidupannya gitu ya, Beb ya. Rasa sakit, rasa perih, segala macam dia rasakan lagi. Tapi it's okay, yang penting dunia tahu dan dengan itu dia bisa membantu yang belum berhasil lolos dari sana. Oke, Beb, jadi pelajarannya adalah dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, contohnya kita di Indonesia itu masih jauh lebih beruntung daripada mereka-mereka yang ada di Korea Utara saat ini. Di kondisi pandemi yang kayak gini ya, keadaan serba susah, banyak korban PHK dan segala macam, kita tetap harus bersyukur karena tetap memiliki kebebasan. Tidak seperti Jihyun yang selalu merasa kebebasannya ini terkungkung, selalu dimata-matai walaupun berada di negaranya sendiri. Nah, jadi kisahnya Jihyun ini, Beb, menginspirasi banyak orang bahwa kehidupan kelam, kehidupan pahit, itu tidak serta-merta menghentikan mimpi-mimpi kalian untuk bisa dicapai bagaimanapun caranya. Sesulit apapun, selama kita berusaha dan adanya bantuan dari Tuhan, pasti cepat atau lambat akan tercapai, Beb. Oke, Beb semua, itu tadi kisah inspiratif dari seorang pembelot asal Korea Utara bernama Park Jihyun. Kalau misalnya kalian suka dengan cerita barusan, bisa klik like-nya, kemudian komen, dan subscribe jangan lupa ya. Thank you so much for watching ya, Beb. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. So stay happy, stay healthy, stay positive inside out. Bye-bye.